Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, semoga baik-baik saja ya. Dan tidak lupa saya mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan di musim pandemi seperti ini dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker jika memang mengharuskan untuk keluar dari rumah. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi pengukuran, yakni pada subbab ketidakpastian pengukuran dan aturan angka penting. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yakni ke bab vektor. Pada kehidupan sehari-hari kita sudah sering sekali mengalami kejadian yang berhubungan dengan vektor. Di antara lain contohnya saat kita ingin membeli gula di mana toko tersebut berada di seberang jalan dan kita harus memutar jalan terlebih dahulu sepanjang 10 meter. Sedangkan jika kita berjalan lurus dengan menyeberangi jalan tersebut, kita bisa mencapai toko tersebut hanya berjarak 5 meter saja. Nah, dari sini yang dimaksud jarak kita untuk menempuh toko tersebut yakni sepanjang 10 meter. Jika yang ditanyakan hanya perpindahan, maka perpindahan yang kita lakukan hanya sejauh 5 meter. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, yang dimaksud jarak di sini yakni panjang lintasan yang kita lalui untuk mencapai titik akhir, di mana kita harus mencapai toko dengan memutari jalan terlebih dahulu sepanjang 10 meter. Sedangkan yang dimaksud perpindahan itu yakni panjangnya jarak titik awal dan titik akhir, di mana sebenarnya titik awal dan titik akhir yakni titik kita berada dan toko tersebut berada hanya sebatas 5 meter. Jadi dari situ bisa disimpulkan bahwa jarak dan perpindahan itu berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab vektor, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri tentang besaran vektor, notasi vektor, vektor negatif, resultan vektor, dan cara menentukan resultan vektor dengan metode grafis. Sebelumnya kita sudah belajar di bab pertama, yakni mengenai tentang besaran dan satuan, di mana besaran itu dibagi menjadi dua, yakni ada besaran skalar dan besaran vektor. Di mana besaran skalar yakni besaran yang hanya mempunyai nilai. Contohnya massa dan waktu. Selanjutnya besaran vektor yakni besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya ada perpindahan, gaya, kecepatan, momentum, dan lain sebagainya. Lalu seperti apa yang dimaksud sebuah besaran yang mempunyai nilai dan arah? Dimisalkan ada sebuah mobil yang berjalan ke sebelah kiri sepanjang 10 meter. Bisa disimpulkan bahwa mobil tersebut berpindah posisi dari titik awal ke titik akhir yakni sepanjang 10 meter dan arahnya ke kiri. Nah, itu yang disebut perpindahan, di mana memiliki nilai yakni 10 meter dan arah yakni arah ke kiri. Selanjutnya ada kelelawar yang terbang ke arah sumbu X dengan kemiringan 30 derajat sepanjang 15 meter. Dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa kelelawar bergerak sepanjang 15 meter dan arahnya 30 derajat dari sumbu X. Dari kedua contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai namun tidak memiliki arah disebut besaran skalar. Kemudian untuk beberapa contoh besaran vektor, yang pertama ada perpindahan, di mana kita bisa lihat ada seseorang yang berjalan sejauh 20 meter ke arah kanan. Nah, di mana orang tersebut mengalami perpindahan sepanjang 20 meter. Kemudian percepatan dilambangkan dengan hewan cipta yang larinya sangat cepat
dengan percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat ke arah kanan. Kemudian ada gaya, momentum, dan kemudian ada contoh yang lainnya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa perpindahan yakni jarak terpendek posisi awal dan posisi akhir suatu titik yang bergerak. Ya, sudah seperti yang sudah dicontohkan di awal pembelajaran tadi, di mana perpindahan dan jarak itu berbeda. Selanjutnya, contoh penerapan besaran vektor. Contoh penerapan besaran vektor yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, yakni ada orang terjun payung. Sebelum mendekati tanah, penerjun tersebut mengembangkan parasut, sehingga menyebabkan si penerjun tersebut tidak jatuh tepat di bawah tanah, yakni terbawa oleh angin, sehingga posisinya berubah, yang seharusnya jatuh tepat di bawah pesawat namun bergeser beberapa derajat dari titik yang seharusnya ia berada. Kemudian ada pemanah, di mana arah gerak anak panah ditentukan dengan menjumlahkan vektor, yakni dari gaya tarik tali dan yang kedua dari ujung busur tersebut. Kemudian pada permainan layang-layang, nah kita sering nih menjumpai atau kita sering melakukan kegiatan namanya permainan layang-layang. Kita dimudahkan dengan adanya tali, di mana kita bisa melihat layang-layang dengan lebih jelas, di mana tali tersebut berfungsi sebagai vektor. Kemudian pada kemudi pilot. Nah, pada kemudi pilot, komputer navigasi yang dihubungkan dengan vektor berfungsi sebagai petunjuk arah bagi seorang pilot. Kemudian contoh besaran skala. Nah, tadi apa besaran skala? Besaran skala adalah besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Contohnya yakni ada jarak dengan simbol S dan satuan meter. Kemudian ada kelajuan V dengan rumus V sama dengan S per T dan satuan meter per sekon. Kemudian ada usaha dengan simbol W dengan rumus W sama dengan F kali S satuan Joule. Kemudian ada energi, di mana ada energi potensial dan energi kinetik. Dan masih banyak besaran yang lainnya. Dari besaran yang sudah dicontohkan tadi, semuanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Kemudian contoh penerapan besaran skalar. Contoh penerapan besaran skalar yakni pada suhu, di mana kita mengukur suhu tentu tidak memiliki arah kan. Contoh kita mengukur suhu badan, apa kita tahu arah suhu itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke samping atau ke kanan? Tentu tidak memiliki arah kan. Selanjutnya ada arus listrik. Kemudian ada massa, sering kita jumpai saat kita menimbang berat badan, tentu tidak memiliki arah. Kemudian besaran vektor. Dan selanjutnya bagaimana cara kita menggambarkan suatu vektor. Vektor dapat digambarkan oleh sebuah anak panah, di mana panjang anak panah menggambarkan besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah suatu vektor. Contohnya pada gambar A yang menunjukkan sebuah vektor C dengan titik tangkap pada pangkal A, kemudian ujungnya di titik B, dan arahnya bisa dilihat dari A ke B. Selanjutnya ada gambar B yang merupakan vektor yang menyatakan sebuah gaya F sebesar 3 Newton dan memiliki arah ke kiri. Ya, arahnya ke kiri ya, sebesar 3 Newton. Dan perlu diketahui juga bahwa panjang vektor itu menggambarkan besarnya suatu vektor. Ya, jadi bisa dilihat ketika sebuah vektor memiliki satu satuan panjang seperti F, kemudian ada vektor yang memiliki dua satuan panjang F, perlu diperhatikan bahwa panjang vektor itu menggambarkan besarnya nilai suatu vektor. Seperti di gambar,
di mana ada vektor yang memiliki panjang sebesar 1f tentu berbeda dengan vektor yang memiliki panjang 2f atau 3f, di mana panjang vektor 1f itu lebih pendek daripada panjang vektor 2f. Begitu sebaliknya pada vektor 3f, di mana lebih panjang daripada vektor yang mempunyai panjang 2f. Kemudian notasi vektor. Bagaimana sih cara menggambarkan suatu vektor? Ya, kita bahas terlebih dahulu. Di mana vektor itu digambarkan sebuah garis lurus yang memiliki arah. Bisa dilihat di contoh, di mana titik A merupakan titik pangkal vektor. Ya, titik pangkal. Kemudian titik B merupakan ujung vektor. Kemudian tanda panah di pucuk atau di titik B itu menunjukkan arah vektor. Kemudian panjang vektor AB disimbolkan dengan AB dimutlakan. Bagaimana cara kita menuliskan sebuah vektor? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menuliskan sebuah vektor dengan simbol A huruf tebal atau A miring dengan ada garis di atasnya. Kita dapat menggambarkan suatu vektor dengan sebuah garis lurus yang mempunyai arah dengan tanda panah di ujung vektor, di mana titik A seperti digambar, titik A merupakan titik pangkal vektor, sedangkan titik B merupakan ujung vektor yang ditandai dengan tanda panah yang menunjukkan arah vektor. Kemudian untuk menyimbolkan panjang suatu vektor itu bisa disimbolkan dengan AB yang dimutlakan atau AB. Bisa dilihat contoh di samping, di mana pangkal anak panah merupakan titik pangkal vektor, sedangkan arah anak panah menunjukkan arah vektor, dan panjang anak panah menggambarkan besarnya nilai suatu vektor. Dan untuk menggambarkan besar suatu vektor bisa disimbolkan dengan huruf A dengan tanda panah di atasnya, atau huruf A yang dicetak tebal, atau dengan huruf A yang dimutlakan. Kemudian untuk menentukan arah vektor, biasanya arah vektor itu diukur melalui sumbu X positif dan berlawanan arah jarum jam. Seperti digambar, dicontohkan, yakni pada sumbu X positif terdapat vektor A dengan kemiringan sudut sebesar 45 derajat. Hal tersebut diukur dari sumbu X positif menuju vektor A. Jadi bukan sumbu X positif, tapi mengukurnya searah jarum jam. Kemudian ada gambar B, di mana ada vektor B yang mempunyai sudut 90 derajat dari sumbu X positif, tentu berlawanan dengan arah jarum jam. Arah vektor juga bisa dilambangkan dengan arah mata angin, di mana kita tahu arah mata angin ada timur, barat, selatan, utara, dan lain sebagainya. Bisa dilihat contoh di samping, di mana vektor R positif itu menunjukkan R memiliki nilai dan arahnya ke kanan. Dibandingkan dengan min R, dengan vektor min R menunjukkan bahwa vektor R memiliki arah ke kiri. Begitu juga dengan vektor 2R. Vektor 2R menunjukkan bahwa vektor R memiliki besar bernilai 2 dan arahnya ke kanan. Sedangkan vektor min 2R menunjukkan bahwa vektor R memiliki besar 2 dan arahnya ke kiri. Sebagai contoh bisa dilihat, ada seorang anak yang berjalan 20 meter ke arah kanan, kemudian berbalik arah sejauh 7 meter. Maka perpindahan yang dilakukan anak tersebut adalah
Nah, pertama, kita tentukan dulu posisi awal dari anak tersebut. Kemudian, kita gambarkan ke arah mana anak tersebut berpindah. Di contoh ini, anak tersebut berpindah ke kanan sejauh 20 meter. Kemudian dilanjutkan anak tersebut berbalik arah sejauh 7 meter, yakni ke arah kiri. Dari hal tersebut, kita sudah tahu bahwa perpindahan merupakan selisih antara titik awal dan titik akhir. Perpindahan anak tersebut bisa kita simpulkan bahwa anak tersebut hanya berpindah sejauh 13 meter. Kemudian vektor negatif. Vektor negatif merupakan vektor yang berlawanan arah tetapi nilainya sama. Bisa dilihat seperti di gambar, di mana ada vektor AB yang memiliki nilai yang sama besar dengan vektor BA. Nah, dari situ apakah bisa disimpulkan bahwa vektor AB sama dengan vektor BA? Ya, tentu berbeda. Kenapa berbeda? Karena vektor AB tidak memiliki arah yang sama dengan vektor BA, di mana vektor AB arahnya ke kanan, sedangkan vektor BA arahnya ke kiri, atau disimpulkan dengan negatif. Oleh karena itu, vektor BA disebut juga vektor negatif karena memiliki nilai yang sama tetapi arahnya berbeda. Lalu kapan dikatakan sebuah vektor memiliki nilai dan arah yang sama? Bisa dilihat di contoh di mana ada vektor A, kemudian saya pindah vektor A ke bawah, tetapi tidak merubah besar sudut vektor A dan tidak merubah panjang vektor A. Dari situ bisa disimpulkan bahwa vektor A yang saya pindahkan menjadi vektor A absen itu merupakan vektor yang sama karena memiliki arah yang sama, dan memiliki nilai yang sama. Jadi, sebuah vektor dikatakan sama jika memiliki besar dan arah yang sama. Lalu, untuk menentukan resultan vektor, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yakni dengan cara metode grafis dan metode analitis. Untuk metode grafis, kita dapat menggunakan metode segitiga, atau metode poligon, atau metode jejer genjang. Sedangkan untuk metode analitis, kita bisa menggunakan menguraikan vektor menjadi komponen-komponen vektor. Kemudian kita bisa menggunakan rumus kosinus untuk menganalisis sebuah vektor. Yang pertama, pada metode grafis, kita bisa menggunakan metode segitiga. Bisa dilihat pada gambar di samping. Cara menyatakan vektor ke dalam diagram dengan metode segitiga, yakni sebagai berikut. Contohnya, terdapat suatu vektor A, kemudian kita tambahkan dengan vektor B, dan resultannya menjadi vektor VR. Kemudian cara menyatakan vektor ke dalam diagram dengan metode segitiga, yakni sebagai contoh ada vektor A dan vektor B. Kemudian kita tambahkan vektor A dengan vektor B dan menghasilkan resultan berupa vektor VS. Bagaimana caranya dengan metode segitiga? Pertama, kita gambar terlebih dahulu vektor A sesuai dengan skala dan arahnya. Kemudian, kita gambar vektor B sesuai dengan skala dan arahnya dan menempelkan pangkal vektor B, ya, ingat ya, pangkal vektor B pada ujung vektor A. Nah, setelah itu kita ambil garis dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B, sehingga garis tersebut bisa kita simbolkan sebagai VS atau vektor resultan. Nah, resultannya bisa kita dapatkan dengan cara vektor A ditambah vektor B. Untuk lebih pahamnya, kita simak contoh berikut ini. Misalnya ada sebuah mobil yang berjalan lurus 60 km ke arah timur.
Kemudian mobil tersebut berbelok ke utara sejauh 80 km. Perpindahan yang dilakukan mobil tersebut dari posisi awal adalah, nah, caranya bagaimana? Kita gambar terlebih dahulu. Pertama, mobil tersebut berjalan lurus 60 km ke arah timur. Kemudian berbelok ke utara sejauh 80 km. Kemudian kita gambar vektor dengan perbandingan kita sendiri, di mana panjang vektor tersebut menggambarkan perjalanan mobil sejauh 60 km. Kemudian arahnya ke kanan, bisa ditandai dengan arah anak panah. Kemudian pada ujung anak panah tersebut kita hubungkan dengan vektor yang kedua, yakni ke arah utara. Kita hubungkan pangkal vektor kedua, kemudian ujung vektor yang kedua menuju ke utara. Tentu perbandingan kedua vektor ini harus berbeda karena nilai kedua vektor berbeda, di mana vektor pertama 60 km dan vektor kedua 80 km. Kemudian kita cari resultannya. Karena berbentuk segitiga, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, di mana sisi miring dapat kita cari dengan cara sisi miring sama dengan akar, sisi yang lain dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Seperti yang dicontoh, R sisi miring sama dengan akar, sisi yang lain yakni 60 dan 80 kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, dan hasilnya 100 km. Untuk menentukan arah vektor, kita bisa menggunakan rumus kosinus berupa tan theta, yakni depan dibagi samping. Depannya berupa 80 km, kemudian sampingnya berupa 60 km. Dengan begitu didapatkan sudut sebesar 53 derajat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perpindahan mobil tersebut sejauh 100 km dan arahnya 53 derajat dari vektor A. Kemudian metode grafis yang kedua yakni metode poligon. Metode poligon yakni metode yang menggambarkan bagaimana semua vektor dijumlahkan dengan cara menempelkan satu pangkal vektor ke ujung vektor yang lainnya. Caranya yakni, sebagai contoh, suatu vektor A kita tambahkan dengan vektor B dan C, maka kita bisa mencari resultan berupa vektor resultan dengan cara menjumlahkan vektor A, vektor B, dan vektor C. Bisa dilihat di gambar di samping, di mana vektor A, B, C, dan D memiliki besar dan arah masing-masing. Pertama, kita gambar vektor A sesuai dengan skala dan arahnya. Kemudian kita gambar vektor B sesuai skala dan arahnya dengan menempelkan pangkal vektor B pada ujung vektor A. Kemudian pada langkah ketiga kita gambar vektor C sesuai dengan skala dan arahnya. Kemudian kita menempelkan pangkal vektor C pada ujung vektor B. Begitu juga seterusnya sampai vektor yang terakhir. Kemudian kita ambil vektor akhir dengan cara membuat vektor resultan dari pangkal vektor yang pertama yakni vektor A ke ujung vektor yang terakhir yakni vektor C. Untuk lebih mudahnya bisa perhatikan contoh berikut ini. Terdapat seorang anak yang berjalan lurus 10 meter ke arah barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 12 meter dan berbelok lagi ke timur sejauh 15 meter. Tentukan perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Pertama, 10 meter ke arah barat, di mana ujung vektor tersebut menunjukkan arah vektor. Kemudian ujung vektor 10 kita hubungkan dengan vektor yang kedua, yaitu 12 meter ke arah selatan. Kemudian ujung vektor 12 meter kita hubungkan dengan vektor 15 meter ke arah timur. Nah, dari hal tersebut kita bisa hubungkan vektor resultan yakni dari titik awal ke titik akhir, yakni titik awal di pangkal vektor 10 meter, kemudian titik akhirnya di ujung vektor 15 meter.
Kemudian kita cari sisi miringnya dengan metode Pitagoras, yakni dengan cara R sama dengan akar, kita jumlahkan sisi selain sisi miring, yakni ada 12 meter dikuadratkan, kemudian ada 5 meter dikuadratkan. Didapatkanlah panjang resultan sepanjang 13 meter ke arah tenggara. Kemudian metode grafis yang ketiga yakni metode jajar genjang. Tahu ya bagaimana bentuk jajar genjang? Nah, bisa dilihat pada gambar bagaimana menggambarkan vektor menggunakan metode jajar genjang. Nah, untuk menggambarkan vektor ke dalam bentuk jajar genjang, langkah yang dapat kita lakukan yakni sebagai berikut. Contohnya seperti gambar, di mana terdapat vektor V1 dan V2. Kita jumlahkan, kita misalkan vektor V1 dan V2 itu kita jumlahkan. Pertama, kita gambar dulu vektor V1 sesuai dengan skala dan arahnya. Kemudian kita gambar vektor V2 sesuai dengan skala dan arahnya. Namun, titik tangkap pangkal vektor V2 kita letakkan bersamaan dengan pangkal vektor V1. Kemudian kita buat garis sejajar dengan vektor V1, sejajar ya di sini. Kemudian kita juga buat garis sejajar dengan vektor V2 di atas ini, sehingga dan menghasilkan resultan vektor berupa penjumlahan dari vektor V1 dan V2. Kemudian, untuk mencari besarnya resultan VR pada metode jajar genjang, kita dapat menggunakan rumus dengan cara VR sama dengan akar V1 dikuadratkan dijumlahkan dengan V2 dikuadratkan ditambah 2 kali V1 kali V2 kali cos theta. Tetanya dari mana? Tetanya merupakan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Bisa dilihat di gambar, yakni ini sudutnya. Kemudian untuk arahnya, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Bisa diperhatikan di mana V2, vektor V2 itu berhadapan dengan sudut beta. Kemudian V1 kita bisa simbolkan, kita paling gampang kita simbolkan V1 itu berhadapan dengan sudut alfa, dan R berhadapan dengan sin dengan sudut 180 dikurangi theta. Ini rumus instannya. Jadi kalau ingin mencari tahu bagaimana rumus ini didapatkan, bisa cari di internet, sudah banyak. Untuk mempersingkat waktu, kita gunakan saja rumus instan berikut. Kemudian contoh metode jajar genjang, misalnya ada dua buah vektor, masing-masing ada F1 yang bernilai 15 satuan dan F2 10 satuan mengapit dan membentuk sudut 60 derajat. Bisa diperhatikan gambarnya. Kemudian tentukan arah resultan kedua vektor tersebut. Bisa dilihat gambarnya, ada vektor F1 15 satuan, V2 10 satuan dan membentuk sudut 60 derajat. Seperti rumus metode jajar genjang di mana R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat ditambah 2 dikalikan F1 F2 kalikan cos theta, di mana F1 15 dikuadratkan, kemudian F2 10 dikuadratkan, kemudian 2 dikali F1 kali F2 yakni 15 kali 10 kali cos 60. Cos 60 berapa? Ada yang masih ingat? Ya, sudut istimewa ya, tentu harus ingat. Di mana cos 60 yakni setengah. Dengan begitu kita dapatkan resultan kedua vektor tersebut sebesar 5 akar 19 satuan. Lalu bagaimana menentukan arahnya? Nah, bisa dilihat seperti langkah-langkah menggunakan metode jajar genjang. Kita buat garis yang sejajar dengan vektor F1 dan F2. Bisa dilihat di sini sejajar dengan F1 dan yang di sini sejajar dengan
F2. Kemudian kita tarik sebuah garis dari kedua pangkal vektor, ya, kedua pangkal ke perpotongan antara kedua garis yang sejajar tadi, sehingga kita dapatkan resultannya. Bisa dilihat garis yang sejajar dengan F2 di sini itu berhadapan dengan sudut beta, maka F2 per sin beta. Kemudian R untuk resultan itu dibagi dengan sin sudut yang diapit kedua vektor, yakni sudut alfa. Dengan begitu kita bisa mencari beta dengan cara sin beta sama dengan F2 per R dikalikan sin alfa. Ingat ya, untuk menentukan persamaan kosinusnya kita bisa lihat di mana F2 itu berhadapan dengan sudut beta, kemudian R berhadapan dengan sudut apit kedua vektor. Oke, lanjut. Kemudian kita dapatkan beta sebesar 23,4%. Nah, kalau susah untuk menghitung, kita bisa gunakan kalkulator. Jadi kesimpulannya, besar resultan vektor dari vektor VR yakni sebesar 5 akar 19 satuan, dan arah resultan vektornya yakni 23,4 derajat terhadap sumbu vektor F1. Ya, F1 itu letaknya sama persis dengan sumbu X positif. Coba diingat kembali aturan kosinus untuk mencari masing-masing sudut segitiga, di mana aturan kosinus sudah dipelajari waktu kita masih SMP. Ya, itu saja materi vektor pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, untuk latihan vektor, kalian bisa kerjakan di Moodle, yakni ada 10 nomor. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian jika mengalami kendala, silakan sampaikan pertanyaan kepada saya melalui WA group atau WA pribadi. Ya, itu saja. Kita tadi sudah belajar mengenai tentang vektor, bagaimana cara kita menggambarkan vektor, bagaimana kita menentukan resultan vektor dengan metode grafis, yakni ada metode grafis dengan metode segitiga, metode jajak genjang, dan metode poligon. Ya, mungkin itu saja. Jangan lupa besok kita akan belajar mengenai metode yang lain, yakni metode analitis. Silakan dipelajari materinya. Mungkin itu saja, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.